Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Dokter Sapi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Terima kasih setia di channel saya. Nah, malam ini saya meneruskan diskusi dengan senior dengan Dokter Hewan. Kebetulan beliau Dokter Hewan, kemudian sudah cukup lama di feedlot. Nanti saya akan berdiskusi dengan beliau. Nah, monggo memperkenalkan diri. Namanya siapa? Dokter Hewan dari mana? Atau seperti apa? Monggo. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi, perkenalkan, saya Dr. Hewan Prayitno. Saya dari FKUGM Angkatan 2013. Sekarang bekerja di feedlot di Lampung Tengah. Sudah berapa lama Mas Prayitno? Saya di feedlot sekitar setahun setengah. Setahun setengah. Oke. Di bagian Kebetulan di feedlot itu ada bagian breeding dan case-one. breeding dan Ya, saya megang di bagian case-one-nya. bagian kesuan, tidak ke breeding. Tidak. Oke. Nah, ini. Jadi kesuan ini di feedlotnya atau di unit breedingnya? Case-one ini sebenarnya mencakup dua-duanya. Oke. Tapi saya lebih terfokuskan di case-one-nya untuk menjaga kesehatan di sapi pengemukan. Oh, feedlot ya. Oke. Nah, kira-kira perannya apa sih kalau dokter hewan di situ? Ya. Yang pertama, dokter hewan di feedlot adalah sebagai salah satu syarat untuk izin karantina hewan. Karena kalau izin karantina nggak ada dokter hewan itu nggak akan keluar izinnya. Jadi kita nggak mungkin bisa impor dari Australia atau dari negara lain. Terus yang kedua, yang pasti adalah untuk memastikan kondisi sapi yang ada di feedlot sehat dengan deteksi dini penyakit. Terus kita melakukan program desinfeksi sehingga penyakitnya seminimal mungkin yang muncul gitu. Oke. Nah, berarti itu ya bahwa dokter hewan dibutuhkan di feedlot, satu sebagai legal perizinan impor, kemudian yang kedua untuk performa sendiri di dalamnya, mendukung performa dari feedlot itu sendiri. Nah, kira-kira dari sapi impor datang itu yang waktu-waktu kritis ada nggak, atau semuanya sama dari awal sampai akhir? Oke. Jadi untuk feedlot pemeliharaan biasanya 3 bulan. 3 bulan. Terus fase kritis itu ada di sebulan pertama. Terutama seminggu kedatangan. Ya. Biasanya sapi datang dari Australia itu perjalanan sekitar 1 minggu. 1 minggu dari Australia. Kemudian dari pelabuhan ke kandang itu biasanya susut badan sekitar 15 kilo. Kalau bobotnya dari sana 300 kiloan. Berarti 15 per 20. Per 15 per 300. Sekitar segitu. Berapa persen itu berarti? Ya, oke, terus? Terus setelah itu kan biasanya kita lakukan penyegelan, kemudian seminggu di kandang kita lakukan grading, pemasangan identitas, kemudian kita timbang berat discharge dan lain-lainnya. Setelah itu masuk ke pen. Kemudian untuk sapi-sapi yang sakit biasanya kita pisahkan pas di grading itu, entah itu gejala pincang, pneumonia, abses dan lain-lain, langsung kita pisahkan di hospital pen. Kita klasifikasikan berdasarkan jenis dan penyakitnya. Berarti apa aja tadi yang sering ditemukan di awal-awal masa kritis ini? Yang pertama ini pincang, pneumonia sama abses. Paling banyak itu. Tuh. Penanganannya gimana, Dok? Ini, Dok. Untuk pertama tetap kami kasih pincang kami kasih anti radang, biasanya pakai yang rendah dulu. Nanti kalau untuk recovery kan kami targetkan 7 sampai 10 hari. Dexamethasone, penilbutasan atau enggak, pakai flunixin. Flunixin. Itu biasanya 7 sampai 10 hari baru kami recovery atau putuskan untuk pengobatan ulang. Ya. Gitu. Terus sedangkan untuk yang abses kami biasanya kasih anti radang sama antibiotik. Iya. Dikeluarkan absesnya? Itu tergantung apakah sudah matang atau belum. Biasanya kalau masih berisi darah nggak kami keluarkan, tapi kalau udah berisi nanah baru kami bedah. Terus, oke. Pneumonia? Kalau pneumonia sama kami kasih anti radang sama antibiotik. Biasanya menggunakan Ceftiofur kalau di feedlot kami. Paling banyak kesembuhannya yang mana? Kalau paling banyak recovery abses terus pincang. Abses pincang. Yang pneumonia? Nih pneumonia biasanya susah karena biasanya ini adalah penyakit kronis bawaan dari Australia, sehingga misalkan sudah diobati mungkin
30% yang sembuh. 30%. Makanya kalau 30% sembuh. Makanya kalau pneumonia kondisinya emang 50-50, istilahnya dubius, biasanya langsung kami dari tim Keswan putuskan untuk di reject. Jadi kalau 1000 ekor masuk dari Australia, itu rata-rata berapa persen yang ke pneumonia? Kalau pneumonia sekitar 30 ekor kalau dari 1000. 1030 ekor, tapi 0,3. Tingkat kesembuhannya tadi hanya 10 ekor yang sembuh. Iya, rata-rata seperti itu. Nah itu sahabat semuanya, jadi memang pneumonia menjadi salah satu masalah di feedlot ya. Dan ini tentunya berpengaruh di performa produksi secara keseluruhan kan ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ini penyakit-penyakit yang memang di masa-masa kritis kedatangan ya. Nah, yang sudah masuk masa grower, masuk masa finisher ini penyakitnya beragam lagi atau gimana? Jadi kalau di feedlot, kalau di sebulan pertama kan kebanyakan karena penyakit infeksius karena bakteri atau virus atau lainnya. Pemeliharaan biasanya kaitannya dengan penyakit metabolisme. Salah satunya asidosis. Nah, gejala yang sering kami temukan kayak misalkan dia diare terus pincang. Paling banyak pincang. Dan yang agak fatal biasanya kalau pincang terus sampai ke laminitis, ke foot rot, ini yang kami dari tim Keswan agak susah untuk penanganan. Asidosis ini kan kalau kita baca lagi itu sebagai efek dari asidosis, baik yang klinis atau yang non klinis ya. Tentunya kalau dalam satu populasi asidosisnya banyak, apa tetap kita terima satu-satu atau ada komunikasi dengan bagian feedingnya supaya dikoreksi lagi imbangan serat dan proteinnya seperti apa itu Pak? Jadi karena ini sifatnya metabolisme, ada kaitannya dengan pakan, biasanya kami dari tim Keswan komunikasikan dengan tim feeding untuk mengatur ulang pakannya. Soalnya kalau misalkan ada kejadian asidosis itu biasanya nggak cuma 1-2 ekor sapi, artinya banyak, morbiditinya banyak. Makanya kami komunikasikan dengan tim feeding untuk evaluasi gitu. Ini itu apa? Berdasarkan feeling atau pengalaman, kira-kira asidosis ini terjadinya memang karena mungkin imbangan rumputnya yang seratnya yang kurang, atau rumputnya rumput muda, atau memang pada saat pergantian ration. Nah itu yang lebih banyak di mana? Kalau yang paling sering itu pas pergantian ration. Pergantian ration sama misalkan di kondisi tertentu kita telat di tebon. Makanya biasanya pagi kita kasih konsentrat dulu, sedangkan malamnya baru tebon, sehingga beberapa hari kemudian bisa terjadi asidosis gitu. Berapa persen kesembuhannya kalau asidosis? Kalau asidosis sebenarnya banyak yang sembuh. Misalkan pincang gejala asidosis 10, paling yang nggak sembuh 1, misalkan ini kena laminitis atau foot rot. Kalau dia pure cuma pincang asidosis, banyak yang recovery. Tapi tetap dengan penanganan tadi anti radang. Tetap kami obati di cattle press, kami pisahkan di hospital pen. Ya, diberikan treatment lainnya nggak, seperti elektrolit atau enggak? Kalau elektrolit enggak, kami cuma kasih anti radang, sama kadang kasih ATP. Ya, oke, nah selama di feedlot ini di kesehatan sapi, hal yang paling membuat kerja kerasnya ekstra apa di pengalamannya? Pernah mengalami apa, penanganan apa mungkin? Sebenarnya kalau di feedlot dibandingkan dengan di breeding itu relatif lebih santai istilahnya. Lebih ringan. Kejadian yang urgent biasanya di seminggu sampai 1 bulan itu, karena kebanyakan sapi itu yang misalkan emergency slaughter itu terjadi di malam hari, terutama di dini hari, di jam 12 ke bawah, jam 1, jam 2 itu paling sering kejadian emergency. Kalau yang lainnya misalkan di siang hari aman kan, pantauan juga banyak di situ di jam-jam segitu. Jadi sebenarnya di feedlot ini harus dokter hewan cowok apa cewek? Nah ini untuk teman-teman kita, kolega-kolega kita, atau mungkin untuk adik-adik yang kuliah di kedokteran hewan, pesannya seperti apa gitu? Artinya supaya generasi dokter hewan nanti paham ketika memang dia memilih feedlot, konsekuensinya seperti apa. Monggo, ini terakhir monggo. Sebenarnya masalah cewek atau cowok sama aja, yang penting dia bisa survive dan dia bisa mudah beradaptasi di lingkungan, entah itu feedlot atau breeding. Yang jelas misalkan dibandingkan antara
klinik dan feedlot ya. Lebih ke feedlot Ya. gitu. Siap. Nah, oke, terima kasih Pak Dokter. Ini sahabat semuanya, jadi kita mendapatkan sharing dari Pak Dokter yang memang sudah bekerja di feedlot, bagaimana tentang feedlot, yang mana memang salah satu lahan pekerjaan dokter hewan adalah salah satunya di feedlot. Nah, untuk adik-adik kami semuanya, calon-calon dokter hewan atau dokter hewan yang perempuan maupun laki-laki, monggo silahkan. Yang memang meniatkan diri bekerja di feedlot, welcome, monggo silahkan. Dan diniatkan seperti itu. Kasus-kasusnya tadi sudah disampaikan. Nah, yang penting bentuk tanggung jawab, survive, kemudian nggak boleh baperan ya, nggak boleh baperan. Kemudian dilakukan dengan senang hati, dilakukan dengan sense of belonging, rasa memiliki. Kalau kita nikmati, kita senang melaksanakannya, insya Allah akan berjalan dengan baik. Mungkin seperti itu ya Pak Dokter ya. Oke, terima kasih Pak Dokter, waktunya. Kapan-kapan bisa berjumpa kembali. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.